ketika awan tuh dia tuh dalam bentuk yang apa? Dalam bentuk massa terisolasi atau istilahnya tuh isolated cloud mass. Nah, dia tuh bakal berimbas atau berefek ke radiasi Baur yang ada di permukaan bumi. Nah, efeknya tuh gimana aja? Jadi yang pertama tuh bakal ada penambahan dari radiasi Baur itu sendiri. Jadi ketika awan yang nutupin langit itu cuman sebagian kecil doang, radiasi langsung dari matahari itu bakal tetap bisa sampai ke permukaan bumi. Cuman kehadiran awan tadi itu bakal tetap mantulin sama nyebarin radiasi matahari sebagai radiasi Baur atau RD tadi. Nah, cuman dalam kondisi ini jumlah radiasi Baur yang diterima permukaan bumi itu bakal meningkat dengan cepat, terutama di area yang tidak langsung berada di bawah bayangan dari awan gitu. Nah, selain penambahan radiasi Baur, dia tuh juga bisa efeknya tuh berimbasnya ke penurunan radiasi Baur juga. Jadi ketika massa awannya itu bertambah dan mulai dia tuh nutupin lebih dari separuh langit, radiasi langsung dari matahari itu bakal semakin terhalang sehingga pada titik ini meskipun apa even awan masih nyebarin radiasi sebagai radiasi Baur, tapi total radiasi yang sampai ke permukaan bumi itu mulai kayak berkurang slowly gitu sehingga eh, apa radiasi yang masuk ke atmosfer itu bakal lebih sedikit akibat meningkatnya penyerapan sama refleksi sama apa lapisan awan yang lebih luas gitu. Jadi ketika awan apa ketika jumlah awan tuh dia tuh kecil dan terisolasi, kita tuh bakal bisa ngelihat area terang di sekitar awan dan itu tuh nunjukin adanya radiasi bauran tinggi. Sebaliknya ketika harinya itu mendung, uh, awan kan nutupin sebagian besar langit gitu kan, sehingga kondisi permukaannya itu bakal jadi lebih gelap gitu, sehingga karena radiasi yang diterima itu bakal berkurang. Jadi buat apa? Contoh di kehidupan sehari-harinya itu kayak gitu. Kalau misal awannya tuh cuman dikit doang, jadi kan kita bakal apa? Kayak nunjuk apa? Bakal kelihatan ada area terang gitu kan di awannya. Sedangkan ketika mendung tuh bakal kayak gelap gitu, kayak apa? Kayak mau malam gitu kan. Itu tuh karena ya adanya efek hamburan tadi. Nah, jadi buat nah, mungkin aku langsung lanjut aja ke poin yang poin E. Jadi jadi awan tuh juga nyerap sebagian besar dari radiasi matahari dan tapi penyerapan dari awan tuh cukup kecil dan membesar dengan bertambahnya ketebalan awan sampai mencapai nilai 7 sampai 80% dari energi yang datang. Nah, oleh karena itu radiasi global yang diterima sama permukaan tanah lewat langit yang berawan tuh bakal lebih kecil dibandingkan sama radiasi global yang diterima sama langit yang cerah. Contohnya di sini kalau radiasi yang diterima sama permukaan tanah untuk ketinggian matahari 45 derajat itu ada buat nilai dari RG-nya atau radiasi globalnya tuh dinilai 0,9 kilowatt per meter persegi. Sedangkan buat nilai RD turunnya atau radiasi radiasi yang disebarin dan sampai ke permukaan bumi itu nilainya kurang lebih 0,2 kilowatt gitu, Pak. Nah, sedangkan itu kan buat langit yang cerah. Nah, sedangkan kalau misal langitnya itu tertutup setengah atau 4/8, buat nilai RG-nya itu bakal menurun ke 0,8. Sedangkan buat RD turunnya atau RD turun tadi kan radiasi matahari yang apa disebarin tapi sampai ke permukaan bumi itu bakal meningkat. Nah, sedangkan apa ketika langit itu tertutup secara keseluruhan sama awan, RD-nya itu bakal menurun, RG-nya bakal menurun drastis hingga nilainya itu bakal sama sama kayak RD gitu. Karena RD-nya kan bentar. Oh, jadi aduh. Jadi apa? Awan sendiri kan punya kemampuan buat itu kan. Mungkin aku
gue jelasin dari awal. Jadi awan kan punya kemampuan buat menyerap sebagian kecil radiasi materi yang masuk ke atmosfer. Nah, even jumlah energi yang diserap tuh nggak terlalu banyak, cuma di 7 sampai 8% doang. Tapi efek ini tuh bakal signifikan di kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ketika ketebalan dari awan tuh meningkat. Nah, contohnya di sini apa efek dari awan ke radiasi global. Jadi radiasi global sampai ke permukaan bumi kan eh, gabungan antara gabungan antara radiasi langsung sama radiasi baur gitu kan. Radiasi langsung RI sama radiasi baur. Nah, nah, ketika langit berawan radiasi langsungnya tuh bakal berkurang karena ya awannya tadi kan kayak istilahnya tuh ngehalangin apa jalur radiasinya gitu kan buat sampai ke permukaan bumi. Sedangkan radiasi baurnya bakal meningkat karena ya awan-awan yang tadi bakal punya kecenderungan buat nyebarin radiasi mataharinya tadi, sehingga secara keseluruhan energi yang diterima sama permukaan tanahnya itu bakal bakal lebih kecil ketika kondisinya berawan dibandingkan daripada langitnya itu cerah. Nah, tadi buat apa? Buat pembuktiannya tadi ketika langit cerah, RG-nya tuh 0,9, radiasi baurnya tuh atau RD turunnya tuh 0,2. Jadi sebagian besar energinya tuh dari radiasi langsung karena ya emang nggak ada awan yang ngalangin jalur radiasi mataharinya. Nah, sedangkan ketika langit itu tertutup setengah atau sebagian berawan, itu tuh nilai apa radiasi globalnya itu menurun, sedangkan radiasi baurnya itu mulai meningkat karena eh, kan kalau di sini kan keterangannya kayak setengahnya tertutup sama awan cumulus. Jadi adanya awan cumulus itu tadi itu nyebabin penurunan radiasi langsung, tapi dia tuh ningkatin radiasi baru karena ya awan cumulus itu albedonya cukup cukup tinggi sehingga dia punya kecenderungan buat apa kayak nyebarin radiasi matahari. Nah, sedangkan ketika langitnya tuh sepenuhnya tertutup sama awan, di sini buat awannya tuh zero 100 sama astro 100. Nah, itu tuh nilai radiasi globalnya tuh nurun. Eh, Ntar, radiasi globalnya tuh nurun drastis, tapi buat radiasi baurnya tuh dia juga nurun, tapi cuma dikit. Dan nilainya tuh kayak kayak apa ya, kayak equilibrium gitulah di sini tuh kayak nyampe kesetimbangan sama gitu. Nah, pada kondisi ini radiasi langsungnya tuh yang namanya awannya tuh awan, ya. Namanya langitnya tuh tertutup sepenuhnya sama awan, jadi ya radiasinya tuh benar-benar kehalang gitu sehingga radiasi global yang sampai ke permukaan bumi itu eh, bakal berkurang banget gitu. Karena nggak ada celah buat dia tuh sampai ke permukaan bumi. Jadi kayak gitu. Nah, cuma radiasi bornya kok nurun ya? Nggak. Mungkin ntar. Mungkin karena pengaruh awannya sih kayaknya, cuman nggak tahu juga sih kenapa di sini turun. Nah, eh jadi mungkin ada apa efek dari jenis awan sih. Hmm, Tadi kan kumulus gitu kan buat yang di setengah tertutup, sehingga adanya tuh naik gitu. Sedangkan buat yang tertutup total tuh awannya tuh zero 1 sama alto 100. Jadi mungkin walaupun langitnya tuh tertutup semua tapi nggak seefisien awan cumulus gitu sih. Mung- Mungkin ya karena kan cumulus kan awan rendah gitu kan, sehingga dia tuh eh, lebih apa dia tuh lebih tebal dan partikel di dalamnya tuh lebih banyak kan, dia kan berat gitu kan, sehingga lebih gimana ya, lebih efisien buat ngeblokir radiasi langsung gitu. Jadi kayak sebagian besar radiasinya itu bakal dibaurin, sedangkan buat Siro 100 sama Alto 100 kan awan tinggi gitu kan. Karena ya awannya tuh mana ya, kayak lebih tipis gitulah, sehingga radiasi radiasi yang eh, radiasi yang sampai tuh eh, yang dihamburinnya tuh lebih sedikit gitu ketimbang awan cumulus tadi, karena ya partikel-partikel di dalam awannya kan nggak terlalu itu ya, nggak terlalu nggak sebanyak awan cumulus gitulah. Nah, mungkin itu sih penyebab kenapa
eh, di sini buat kasus yang tertutup total tapi sama awan cirrus 1 sama 100 tuh nilai RD-nya tuh malah turun sedikit gitu. Walaupun seharusnya kan dia naik kan kayak tadi di langit cerah sama setengah tertutup sama cumulus tadi kan naik lumayan banyak gitulah. Hampir hampir dua kali lipatnya gitu. Sedangkan ketika tertutup total tapi awannya tuh cuman sebatas cirrus 100 sama 100 tuh malah nurun dikit gitu buat nilai RD-nya. Mungkin ya mungkin gara-gara itu tadi sih makanya jadi jenis awannya yang ngefek juga gitu. Nah, bentar aku hapus dulu. Nah, ini nih eh, nah ini buat ilustrasi apa radiasi matahari ketika dia tuh eh apa ya kayak nyampe ke awan gitu jadi ada yang di hamburin, ada yang dipenetrasiin ke segala arah gitu gitulah. Sama partikel air sama kristal es yang ada di dalam awan. Terus, ntar ada gambar. Nah, eh ini tuh grafik yang nunjukin eh eh, rata-rata persentase hubungan antara ketebalan awan sama persentase radiasi matahari yang sampai ke awan itu. Jadi yang hijau ini ngewakilin radiasi matahari yang direfleksikan, yang merah nunjukin radiasi matahari yang ditransmisiin atau diterusin. Nah, sedangkan buat yang ungu itu nunjukin radiasi matahari yang diabsorpsi. Jadi kalau misal kita lihat di apa di grafik ini kan dengan bertambahnya ketebalan awan, radiasi matahari yang sampai tuh lebih banyak lebih condongnya tuh buat direfleksiin, sedangkan buat yang diterusinnya tuh bakal lebih menurun gitu dengan bertambahnya awan, sedangkan buat yang diabsorpsi naik tapi nggak signifikan banget gitu, lebih kecondongannya tuh lebih direfleksikan. Jadi ya ini grafik yang buktiin apa yang tadi aku udah jelasin gitu sih sebenarnya. Terus eh, lanjut lagi. Bentar. Nah, kita masuk ke subbab yang baru lagi. Ini subbab terakhir sih, seingatku. Jadi ngebahas tentang keseimbangan panas bumi. Mungkin aku langsung jelasin aja. Jadi buat yang di poin A, buat yang poin pertama tuh diperkirain kalau misal 35% dari radiasi matahari yang diterima pada batas atas atmosfer itu bakal dikembalikan ke ruang angkasa dalam bentuk gelombang pendek lewat proses hemburan dan pemantulan awan oleh partikel-partikel debu, molekul udara, dan juga sama permukaan bumi, dan disebut sebagai albedo bumi. Nah, buat albedo bumi sendiri ini tuh terdiri dari 2% yang dipantuli sama permukaan bumi, 6% yang dipantuli sama atmosfer, dan 27%-nya dipantuli sama awan. Jadi buat konsep albedo bumi sendiri tuh, albedo bumi itu kayak apa ya, kayak perbandingan atau kayak fraksi gitulah, kayak atau perbandingan antara dari si matahari yang dipantulin kembali ke luar angkasa setelah dia tuh apa ya perfraksi itu bukan perbandingan sih kayak ya perbandingan sih sebenarnya kan lebih ke apa ya kayak persentase gitulah persentase radiasi matahari yang dipantulin kembali ke luar angkasa setelah dia tuh nyampe eh, di atmosfer bumi. Nah nilai dari albedo bumi sendiri tuh dia tuh apa ya kayak ngewakilin atau ngecerminin kemampuan dari planet planet bumi kita buat ngamatelin radiasi matahari dan eh, gimana pengaruhnya buat kesetimbangan energi yang ada di atmosfer. Jadi dari total radiasi matahari yang sampai ke batas atas atmosfer dari bumi kita itu tuh sekitar 35 ini berapa persen ya? Ada 7 tambah 6 35 ya. Jadi sekitar 35%-nya itu dipantulin kembali ke luar angkasa dalam bentuk radiasi gelombang pendek gitu. Karena kan ya kalau gelombang panjang kan ya yang di itu kan yang diradiasi sama matahari, sedangkan kita tuh mantulin kembalinya dalam bentuk radiasi gelombang pendek gitu. Aduh. Nah, buat komponen
komponen utama dari albedo bumi sendiri ya sebenarnya udah disebutin juga. Jadi ada permukaan bumi 2%. Jadi pemantulan jadi pemantulan dari permukaan bumi itu terjadi ketika radiasi matahari tadi itu nyampe ke berbagai jenis permukaan yang tadi udah bentar, sempat ditampilin. Nah, jadi sebenarnya nyambungnya lebih ke sini ini sih. Jadi ketika radiasi matahari itu sampai ke berbagai jenis permukaan yang ada di bumi, contohnya kayak es, salju, pasir, lautan, atau apapun itulah, pokoknya yang bisa mantulin. Nah, sehingga terutama permukaan-permukaan yang warnanya terang kayak salju itu bakal punya albedo yang tinggi, sehingga permukaan bumi itu juga berkontribusi buat mantulin radiasi matahari kembali. Cuman persentasenya itu paling kecil sendiri gitulah dibandingin sama dua lainnya. Karena ya permukaan permukaan bumi sendiri kan nggak itu ya apa istilahnya kayak kan variatif gitu lah, nggak seragam gitu, maksudnya nggak semua terang gitu kan, cuman eh, kutub utara kutub selatan yang istilahnya kayak apa sih, kayak stabil terang terus gitu kan, karena emang bersalju terus. Dengan buat di permukaan bumi yang lain, kalau misal buat di lintang tinggi kan ya cuman ketika musim salju doang. Ketika di musim-musim 3 musim lainnya permukaannya tuh bisa dibilang cenderung gelap itulah, jadi kayak banyak, terutama kalau misal di khatulistiwa sendiri gitu, sehingga albedonya itu bakal rendah. Makanya persentase permukaan bumi buat nyumbang di apa di albedo atau buat mantulan radiasi itu rendah. Nah, kemudian setelah permukaan bumi yang terbanyak selanjutnya itu tadi bentar, ada 6% tuh dipantulin sama atmosfer. Nah, kalau buat atmosfer ya yang dari kemarin udah kita bahas sih, dari kayak molekul udara, debu, aerosol gitu-gitulah pokoknya sama. Terus awak ada yang barusan kita bahas juga tadi, kayak partikel apa, air es dan sebagainya gitulah. Nah, kemudian buat yang paling banyaknya sekitar 27% itu albedo bumi itu disumbang sama awan. Jadi awan tuh istilahnya itu kayak kontributor terbesar buat albedo bumi, yang mana tadi kan dengan terutama berbagai jenis awan dan ketebalannya itu nantinya bakal ngaruh banget buat ke seberapa banyak radiasi yang dipantulin, terutama buat awan-awan yang tebel. Nah, buat faktor-faktor yang ngaruhin albedo bumi selain tadi ada apa? Mungkin ada perbedaan tergantung komponennya tadi. Sebenarnya nyambung aja sih. Jadi kayak ada di perubahan musim, misal di wilayah kutub itu albedonya bakal meningkat banget ketika musim dingin, karena ya apa, lapisan es sama saljunya itu bakal lebih luas lagi gitu kan. Kayak ya biasanya kan mencair gitu kan, tapi ketika musim dingin bakal lebih banyak yang beku gitu lah, sehingga albedonya bakal lebih meningkat ketimbang musim panas. Begitupun juga buat di wilayah-wilayah yang bintang tinggi, karena kan ya bakal ada salju gitu juga kan. Nah, kemudian eh, buat apa faktor lainnya tuh aktivitas vulkanik, karena ya seperti yang kemarin udah sempat dijelasin, ketika ada aktivitas vulkanik kan eh, misal contohnya kayak letusan gunung berapi gitu kan, otomatis partikel partikel debu, partikel aerosol dan pokoknya gitulah, itu kan bakal lebih banyak gitu kan di atmosfer, sehingga dia tuh bakal lebih ningkatin pemantulan radiasi matahari gitu, dan sehingga albedo bumi pun bahkan bakal ikut meningkat. Nah, kemudian buat faktor lainnya tuh di perubahan penggunaan lahan, atau istilahnya tuh apa sih, deforestasi, ya gitulah, deforestasi gitulah, itu tuh bakal ngerubah karakteristik dari permukaan bumi gitu kan. Mungkin dari awal yang awalnya apa, tertutup sama pohon, jadi cuman tanah doang gitu, jadi kan otomatis bakal ngerubah nilai albedo juga gitu. Nah, terus aku lanjut ke poin selanjutnya. Jadi sebanyak 14% dari radiasi matahari yang diterima tuh bakal diserap sama atmosfer.
bakal diserap sama atmosfer kebanyakan oleh uap air sama sebagian awan, debu dan gas permanen. Nah, sisanya yaitu 50% eh, yang didapat dari 100% dikurangi 35 dari yang ini tadi, yang udah disebutin di awal tadi yang 27, 6 sama 2 terus ditambah sama ada yang keserap ini. Jadi 50%-nya itu bakal 50%-nya tuh yang bakal sampai ke permukaan bumi dan diserap sama permukaan bumi itu sendiri. Nah, kemudian nantinya itu bakal kepake buat memanasin atmosfer bagian bawah gitu. Nah, radiasi sebanyak 50% yang tadi sampai itu tuh terdiri terdiri dari 34% radiasi matahari langsung dan 17 persennya itu dari radiasi Bohr atau radiasi difus tadi yang sempat dijelasin. Nah, sehingga dengan demikian cuma 65% dari jumlah radiasi matahari yang datang yang dapat dipakai buat manasin atmosfer. Jadi dari 65% itu dapat dari 14% tadi yang diserap dan 50% tadi yang sampai ke permukaan bumi dan diserap sama permukaan bumi. Nah, karena rat- eh, jadi ketika radiasi matahari itu sampai ke bumi, energinya itu bakal energi yang sampai tadi itu bakal ngalamin proses distribusi baik diserap ataupun dipantulin. Yang mana tadi kan buat 14%-nya kan apa diserap sama atmosfer gitu kan. Eh, yang mana sebagian besarnya itu diserap sama uap air yang ada di atmosfer dan ada kontribusi lain kayak awan, debu sama gas-gas permanen yang lain. Nah, proses proses penyerapan sama partikel ini itu bakal ngejaga lapisan atmosfer itu tetap hangat. Nah, kemudian buat 35% ini tadi kan dipantulin balik ke luar angkasa gitu kan. Sebagian besar apa? Sebagian besar radiasi matahari yang nggak digunain manasin tadi, buat manasin atmosfer ataupun bumi sendiri itu bakal dibalikin ke luar angkasa gitu dan nilai 35% itu yang jadi nilai albedo bumi itu juga ngecakup refleksi dari permukaan tanah, laut ataupun awan juga. Jadi selain yang udah nggak digunain tapi ada juga apa nilai dari yang diamurin sama suatu permukaan gitu lah. Nah, kemudian buat 51% tadi kan yang diserap sama permukaan bumi gitu kan. Dan 50%-nya sendiri pun dibagi jadi dua lagi gitu. Jadi 34%-nya itu dari radiasi matahari langsung yang memang sampai tanpa gangguan dan 70%-nya itu dari radiasi Bohr atau radiasi difus. Jadi yang ngalamin hamburan di atmosfer terlebih dahulu gitu. Nah, nantinya energi yang diserap 50% tadi, 51% tadi itu bakal dipakai buat proses pemanasan permukaan bumi sama proses-proses atmosfer lewat proses apa sih? Lewat proses kayak konveksi terus radiasi gitu-gitulah. Nah, buat apa? Suhu rata-rata tahunan bumi kan secara keseluruhan kan relatif konstan gitu kan. Nah, itu tuh nunjukin kalau misal bumi itu kondisinya tuh kayak kondisi apa ya? Kondisi energinya tuh setimbang itu lah nggak surplus ataupun nggak kelebihan gitu. Yang mana buat kesetimbangan energi yang ada di bumi itu ngelibatin 65% radiasi matahari tadi yang digunakan buat manasin atmosfer sama permukaan bumi dan energi ini nantinya juga bakal dilepaskan lagi ke luar angkasa dalam bentuk radiasi eh, gelombang panjang eh dipantulin kembalinya dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Nah, sedangkan buat 35% radiasi matahari itu bakal dipantulin balik ke ruang angkasa tanpa yang 35%-nya tadi itu dia tuh tanpa ngalamin eh nya nggak berkontribusi buat memanasin atmosfer. Jadi ya emang benar-benar pure dipantulin doang gitu. Jadi dia nggak sempat berkontribusi gitu lah buat atmosfer. Sedangkan buat yang 65%-nya tadi yang apa?
65% dari yang diserap sama atmosfer sama yang di permukaan bumi nanti yang bakal berpengaruh buat pemanasan yang ada di permukaan bumi kita gitu. Terus aku lanjut ke poin selanjutnya. Nah, bentar. Halo. Ini tuh eh, gambar kesetimbangan panas bumi gitu. Jadi yang tadi aku jelasin di sebelumnya tadi, bentar. Ini sebenarnya dari apa yang tadi udah disampaikan sih sebelumnya. Jadi kayak yang 40% yang diserap sama atmosfer, itu yang mana? 14 itu yang ini. Itu yang diserap sama atmosfer. Terus kemudian 35% tuh balik ke 30% mana ya? 35% tuh dipantulin balik ke luar angkasa. 35 35 tuh bentar, in oh ini berarti 25 tuh dapat dari ini sama ini yang dipancarin sama dihamburin. Jadi 35% yang dipantulin dipantulin tanpa dia tuh ngalamin proses di atmosfer. Nah, sedangkan buat 51%-nya ya sisanya semua ini 17 yang di bawah ini tuh yang bakal diserap sama permukaan bumi. Nah, kemudian tadi kan buat 51% yang diserapkan tadi ada dibagi jadi dua lagi gitu kan. Ada yang 34% ini tuh yang radiasi langsung. Sedangkan buat yang 17%-nya itu radiasi nggak langsung. Jadi kalau misal di total semuanya itu nanti bakal ada eh, yang apa yang emang pure dipantulin tadi kan cuma 35% doang kan yang ini. Nah, sedangkan buat total yang lainnya itu tuh nanti bakal 51 ini ditambah sama 14 ini. Jadi 65% yang sampai ke permukaan bumi. Cuman yang 14-nya itu di atmosfer, yang 51-nya itu yang sampai ke permukaan bumi. Jadi kayak gitu. Kan kalau misal di total 35 sama 65 kan pas 100% kan. Jadi buat perhitungannya itu kayak gitu sebenarnya. Buat radiasi matahari. Nah, kalau buat radiasi bumi, bakal dijelasin apa enggak ya? Kalau buat radiasi bumi, penjelasannya bakal selanjutnya. Cuman ini kurang 10 menit, semoga aja cukup. Cuman kalau nggak cukup ya udah sih. Sebenarnya tinggal dikit doang. Jadi kalau ini tadi tuh perhitungannya buat yang radiasi matahari, sedangkan buat yang radiasi bumi bakal dijelasin habis ini. Bentar. Para fokus dulu. Nah, bentar ini. Nah, terus buat yang eh, poin bentar ini masuknya, maaf belum aku rubah. Ini tuh lanjutannya tadi masih di yang kesetimbangan panas bumi, cuman belum aku rubah yang atasnya. Cuman ini poin poin terakhir buat yang tentang radiasi matahari. Cuman kayaknya udah nggak cukup buat bahas yang bumi, cuman karena yang bumi tinggal apa? Cuman dikit aja, mungkin nanti ya langsung teman-teman baca di itu aja apa? Teman-teman baca di buku yang aku share. Mungkin aku lanjutin dulu aja buat yang poin terakhir buat radiasi matahari. Jadi karena ini tadi udah jelasin juga sih. Jadi secara maaf kelewatan ternyata. Jadi karena suhu rata-rata tahun bumi itu konstan, yang mana tadi tuh nunjukin apa? Nunjukin apa? Kalau misal di bumi itu energinya itu setimbang, jadi nggak ada surplus atau defisit. Itu tuh
ngelibatin 65% radiasi matahari yang digunain buat manasin atmosfer dan permukaan bumi, yang mana energinya itu bakal dilepasin balik ke luar angkasa dalam bentuk radiasi gelombang panjang karena eh, apa dia tuh kan dimanfaatkan terlebih dahulu gitu kan, sehingga buat kembalinya tuh bakal tetap jadi radiasi gelombang panjang, sedangkan buat 35% lainnya dia tuh bakal dibalikin ke luar angkasa dalam bentuk radiasi gelombang pendek karena dia tuh nggak ngalamin proses di atmosfer, jadi dia tuh nggak berkontribusi buat pemanasan gitu, sehingga ya emang pure kembali aja, sehingga dalam bentuknya tuh jadi berubah ke gelombang pendek gitu. Dan itu mencakup refleksi dari permukaan bumi ataupun dari atmosfer tadi. Jadi apa? Buat albedo bumi sendiri itu sebenarnya itu bagian dari radiasi matahari yang dipantulkan kembali ke luar angkasa. Cuman eh, buat nilai rata-rata yang 35% tadi itu tuh bergantung ke beberapa faktor yang tadi udah sempat dijelasin kayak jenis permukaan ataupun dari kondisi atmosfernya sendiri. Jadi buat radiasi matahari itu kayak gitu. Jadi radiasi matahari tadi itu nggak sepenuhnya diterima sama bumi buat ngemanasin atmosfer dan juga permukaan bumi, tapi sebagian besarnya bakal dipantulin jadi albedo bakal dipantulin balik jadi albedo yang istilahnya albedo bumi gitu. Nah, sebagian pemanasan atmosfernya itu sebagian besar kalau berasal dari radiasi gelombang panjang yang dipancarin kembali sama permukaan bumi, bukan dari radiasi langsung dari matahari. Nah, keseimbangan energi tadi itu bakal ngejamin suhu rata-rata di bumi itu bakal tetap stabil, even ada variasi lokal ataupun musiman gitu. Jadi kayak gitu eh, materi terkait radiasi matahari, atau sebenarnya buat itu sih keseimbangan dan mungkin buat pembinaan sore hari ini aku eh cukupin sampai di sini aja. Mungkin nanti buat yang tentang radiasi bumi karena cuman dikit aja, teman-teman bisa langsung baca sendiri aja biar eh di pertemuan selanjutnya tinggal langsung ganti bab selanjutnya gitu biar cepet juga. Mungkin gitu aja sih. Terima kasih teman-teman udah datang semua ke pembinaan sore hari ini. Mungkin bisa langsung istirahat atau lanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.